kamu pernah dengar istilah di mana ada sungai, di sana ada peradaban. Begitulah asal-usul peradaban di ibu kota Sumatera Selatan, Palembang. Kalau kita mau ngomongin Palembang, itu pasti kita harus ngomongin Sungai Musi. Gimana enggak? Karena emang peradabannya Palembang ini juga awal mulanya dari Sungai Musi. Si On The Go kali ini mau ngajakin kalian untuk mempelajari evolusi Sungai Musi dalam membangun Palembang dari masa ke masa. Ibaratnya adalah urat nadi Sumatera Selatan, terutama Palembang di mana sebuah kebudayaan akhirnya terbentuk. Sungai Musi ini juga ada anak-anak sungai. Dan di masing-masing anak sungai itu ada nama suku-suku. Nah, kita kenal sekarang sebenarnya wilayah ini dulu, Sumatera Selatan ini dengan wilayah Batanghari 9. Batanghari itu adalah sungai. Nah, 9 ini uniknya tidak cuma nama sungai, tapi orangnya disebut juga. Jadi nama sungai sekaligus nama orang, dan kemudian peradabannya juga peradaban sungai. Karena itu banyak pakar mengatakan bahwa Sumatera Selatan itu budayanya adalah budaya sungai atau riparian culture. Sungai Musi membelah Palembang jadi dua wilayah, yaitu Ulu dan Ilir. Orang di sini kadang masih menyebut Sungai Musi ini dengan istilah laut, saking luasnya Musi di masa lalu sebelum sekarang banyak direklamasi. Sungai Musi bisa dibilang juga yang menjayakan kerajaan Sriwijaya. Julukan Bumi Sriwijaya untuk Palembang tentunya ada hubungannya dengan kerajaan maritim terkuat di abad 7 yaitu Sriwijaya. Dan Palembang ini juga adalah kota tertua di Indonesia. Hal itu karena ditemukannya prasasti dari kerajaan Sriwijaya di tepian Sungai Batang. Dan prasasti itu adalah prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan atau kedatuan Sriwijaya ini diuntungkan secara geografis dengan adanya Sungai Musi. Mereka menjalin hubungan kuat dengan pedagang-pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab. Di abad 7 mereka ekspansi ke Selat Malaka dan mengukuhkan statusnya sebagai penguasa rute perdagangan penting di kawasan Asia. Kalau abad 7 ada yang datang dalam jumlah yang besar, ada 20.000 pasukan, bisa kita tafsir sebenarnya abad-abad awal itu, atau katakanlah megalitikum dari dataran tinggi, gitu. Orang masuknya dari sini. Tentu transportasi laut dan Sungai Musi sudah digunakan sejak masa awal. Karena di masa Sriwijaya itu dikabarkan sudah ramai. Meski Sriwijaya runtuh di abad 13, Sungai Musi tetap melanjutkan perannya membangun peradaban baru di era Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin di era kolonial VOC. Tanaman tumbuh subur di sekitar sungai, dan karena banyak anak sungai yang terintegrasi, bikin Musi ini tetap jadi andalan untuk jalur perdagangan. Ada komisaris Belanda mencatat namanya Van Sevenhoven mengatakan bahwa misalnya hasil perkebunan itu didatangkan dari Uluan. Pasca okupasi Jepang di abad 20, Sungai Musi memasuki babak baru, ditandai dengan dibangunnya Jembatan Ampera. Kamu mungkin taunya Jembatan Ampera ini adalah ikonnya kota Palembang. Kamu nggak salah juga, tapi sebenarnya lebih dari itu sih. Karena Jembatan Ampera ini dia menghubungkan seberang Sungai Ulu dan seberang Ilir. Sebagai kota sungai, jembatan ini vital untuk mobilisasi masyarakat. Karena itu sebenarnya ide membuat jembatan itu sudah dimulai dari masa pemerintah Hindia Belanda idenya. Tetapi belum kesampaian, barulah kesampaian pada masa Orde Lama ya. Ketika ada penyerahan pampasan perang Jepang, karena konsekuensi Jepang kalah pada waktu itu, maka waktu itu pemimpin-pemimpin Sumatera Selatan bernegosiasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Soekarno, agar hasil pampasan perang Jepang itu juga ada di Palembang.
Dulu, Ampera masih jadi support juga buat arus lalu lintas di sungai saat sungai masih lebar dan dalam. Namun seiring perubahan zaman dan reklamasi di sana-sini, peran sungai makin lama makin meredup. Ini pertama kali yang menimbun itu sebenarnya Belanda gitu. Di Tengkuruk situ ya. Di hilir jembatan Ampera itu ada Sungai Tengkuruk dulunya. Ditutup oleh Belanda, ditimbun, dijadikan daratan. Itulah mulai pertama tradisi menimbun. Matinya sungai membuat polusi yang terjadi semakin buruk dan tentu berimplikasi pada kesehatan. Sementara dari sisi ekonomi, ini juga lambat laun menghilangkan mata pencaharian tradisional seperti sopir kapal. Harus dikoreksi sebenarnya dalam membangun kota Palembang. Kalau ingin kembali ke sana misalnya, harus dilihat dari tadi. Kalau kita bicara secara runut tentang sejarah misalnya, sejarah tentang Sungai Musi sebagai induk peradaban ya, maka ini harus diperhatikan. Kalau enggak, kita kehilangan identitas sebagai Venesia dari timur. Mungkin saat kita sibuk memandangi Sungai Musi juga memandang balik pada kita dan bertanya, akankah kamu masih bisa lihat saya di masa depan? Atau kejayaan masa lalu itu cuma jadi catatan di buku sejarah yang mungkin tak akan kamu sentuh juga untuk baca.